Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Syekhul Mu'allif wa adamallahu nafa'a bihi wa bikum fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Al-hadits ats-tsani wa ats-tsalatsin. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam qala umirtu biqaryatin ta'kulul qura yaquluna Yathrib wa hiya al-Madinah tanfi an-nasa kama yanfi al-kiru khabath al-hadid. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ke-32 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda yang artinya, aku diperintahkan untuk berhijrah ke kota yang akan memakan, yakni menguasai kota yang lain, yaitu mereka golongan munafik, menamakannya Yathrib, dan sebenarnya ia adalah Madinah. Ia akan menghilangkan kotorannya seperti mana alat pembakar besi menghilangkan kotoran besi. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Nawaina ta'allum wa ta'lim, tadhakkur wa tadhkir, an-naf' wal intifa' wal ifad wal istifad wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah sunnati nabiyhi wad dalalati ila al-khair wad du'a ila al-huda ila mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi. Amin Allahumma amin. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah sahabat Nabi yang memiliki perbezaan nama sebenarnya siapa dan kenapa diberi nama Abu Hurairah. Ada lebih kurang 30 pendapat yang mengatakan nama Abu Hurairah. Namun kebanyakan dari persekian ramai ulama mengatakan bahwa nama sebenarnya adalah Abdurrahman ibn Sakhr. Berasal daripada kabilah Daus Yaman, beriman kepada Rasulullah SAW lebih kurang 4 atau 5 tahun sebelum wafatnya Rasulullah SAW. 5 tahun mendapati Rasulullah, namun 5 tahun itu dimanfaatkan dengan sebenar-benarnya oleh beliau sehingga beliau menjadi salah seorang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah, lebih daripada mereka yang bersahabat dengan Rasulullah lebih daripada masa itu. Dan demikian kita memahami biografi Sayyidina Abu Hurairah pada semangatnya dalam mencari ilmu dan dalam memanfaatkannya masa untuk mendengar daripada Rasulullah SAW tentang hadis-hadis yang dihimpunkan riwayat hadis daripada beliau sahaja lebih daripada 5.000 hadis. 5.000 hadis dihafal oleh beliau, manfaatnya 1400 tahun sudah berlangsung. Sekarang ini hadis-hadis Nabi Muhammad sampai kepada kita, dan setiap orang menyampaikan hadis daripada Abu Hurairah, dia dapat saham pahala, dia dapat saham darjat, dapat saham manfaat yang sampai kepada kita, seperti mana beliau menjadi sebab sampainya ilmu dan manfaat tersebut. Dan ini bahagian daripada amal jariah yang dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath. Kalau anak Adam meninggal dunia akan terputus amalnya kecuali 3: sedekah jariah, wa ilmun yuntafa'u bihi, aw waladun salihun yad'u lahu, atau ilmu bermanfaat dan anak yang saleh mendoakan. Demikian Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjadi sebab sampainya ilmu kepada kita hingga hari ini. Abu Hurairah meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya, umirtu biqaryatin ta'kulul qura yaquluna Yathrib wa hiya al-Madinah. Aku diperintah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk berhijrah ke satu negeri, satu wilayah. Ta'kulul qura, wilayah ini, negeri ini memakan negeri-negeri yang lain. Apa maksud memakan negeri-negeri yang lain? Yakni Nabi ingin memberitahukan bahwasanya beliau diperintah oleh Allah untuk berhijrah ke negeri yang memakan negeri-negeri yang lain. Hikmah yang perlu kita ambil, pelajaran yang perlu kita ambil di sini adalah kalimat umirtu, aku diperintah, memberikan kepada kita penerangan bahwa bila kita ingin mengambil langkah dalam apapun kehidupan kita,
khususnya langkah-langkah yang penting, hendaklah memohon petunjuk dari Allah supaya apa yang kita lakukan dan kita ambil tindakan dan kita yang pilih adalah setelah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, aku diperintah berhijrah. Siapa perintah Nabi? Allah Subhanahu wa taala. Hatta beliau pun juga memohon petunjuk kepada Allah untuk berhijrah ke mana beliau akan pergi berhijrah. Petunjuknya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Lihat dikatakan oleh dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang sahabat Nabi mengatakan Nabi berwasiat kepada kami untuk beristikharah. Ma khaba man istasyara ma nadima man istakhara. Tidak akan merugi orang yang bermusyawarah dan tidak akan menyesal orang yang beristikharah. Arti istikharah memohon pilihan, memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya dalam memilih jodoh sahaja, tetapi apa hal yang kita ingin tahu, pekerjaan ini baik atau tidak, tempat ini baik atau tidak, pilihan ini baik atau tidak. Kita memohon kepada Allah petunjuk dengan melakukan salat istikharah. Baginda Rasulullah SAW ketika mendapat tekanan berada di Mekah selama 13 tahun, maka baginda ingin berhijrah. Dan ketika ingin berhijrah dipilihkan tempat oleh Allah, yaitu Madinah Al-Munawwarah. Madinah Munawwarah disifatkan dalam hadis ini ta'kulul qura, yang memakan negeri-negeri yang lain. Saya diperintahkan berhijrah ke satu negeri, satu wilayah, satu desa, yang mana wilayah ini akan memakan desa-desa yang lain, wilayah-wilayah yang lain. Apa maksudnya memakan di sini? Perumpamaan yang diberikan adalah kalau ada makanan ada di hadapan kita, maka kita boleh memakannya. Kita berkuasa untuk memakan makanan tersebut dengan kita ambil dengan tangan kita makan, kita punya, kita telan. Ianya adalah sebagai simbolik bahwasanya tempat itu akan menjadi tempat yang kuat, yang hebat, sehingga dapat berkuasa dalam menyebarkan agama, dalam menyebarkan Islam. Ke seluruh desa, ke seluruh tempat, ke seluruh wilayah. Pada hakikatnya dalam perjalanan Nabi itu membangun satu community di kota Madinah dan sistem di kota Madinah lahirlah daripada kota yang disusun dan dibentuk oleh baginda Rasulullah SAW tersebarnya atau kekuatan yang dihantarkan jaysh, tentera daripada kota Madinah, yang dengan tentera itu dapat menyebarkan agama Islam ke seluruh wilayah, baik itu ke Rom, ke Syam, Persia. Kalau kita tengok itu di zaman pemerintahan yang ada di zaman Khulafa Ar-Rasyidin, tentera-tentera yang dihantar menjadi wasilah tersebarnya agama ke seluruh pelosok dunia. Nabi berkuasa di Madinah lebih kurang 10 tahun. Berkuasa di Madinah 10 tahun. Tak tersebar Islam kecuali hanya di kawasan Jazirah Arab sahaja. Mula tersebar itu ke wilayah-wilayah tertentu di luar Jazirah Arab seperti Negeri Syam, Persia, zaman para Khulafa Ar-Rasyidin. Zaman Sayyidina Umar bin Khattab mula sudah tersebar ke Syam, mula tersebar sudah ke Persia. Zaman Sayyidina Uthman lebih luas. Zaman Sayyidina Ali sampai pergi ke Irak dan dipindahkan kali pertama pemerintahan daripada kota Madinah ke Irak di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Disebabkan oleh kerana fitnah yang banyak berlaku dan Sayyidina Ali tidak mahu kota Madinah yang dikatakan kota suci menjadi tempat pertumpahan darah sebagaimana ia adalah kota yang dimuliakan setelah kota Mekah. Maka dipindahkan oleh Sayyidina Ali sistem pemerintahan ke Irak agar supaya tetap menjaga kesucian kota Madinah Al-Munawwarah. Tapi 3 khalifah zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, semua pemerintahan, penghantaran tentera dan sebagainya itu berlaku di kota Madinah Al-Munawwarah. Kemudian dipindahkan pada pemerintahan Sayyidina Ali dengan sebab yang saya sebutkan sebentar tadi. Intinya dalam pemerintahan ini tentera yang dihantarkan ke seluruh pelosok menjadi sebab kekuatan yang ada pada kaum muslimin. Inilah salah satu makna pada hadis ini yang mengatakan ta'kulul qura, yang memakan
wilayah-wilayah. Maksudnya adanya kekuatan untuk menyebarkan agama seperti mana kekuatan pada orang yang makan yang boleh makan makanan yang dihidangkan. Yang kedua, makna ta'kulul qura maksudnya adalah yang merubah negeri-negeri dan wilayah-wilayah menjadi negeri-negeri yang dipenuhi dengan umat Islam. Dan itu pun juga menjadi realiti, tidak tersebar Islam ke seluruh pelosok, melainkan bermula daripada sistem yang dibangun oleh Rasulullah di kota Madinah Al-Munawwarah. Umirtu biqaryatin ta'kulul qura yaquluna Yathrib. Mereka mengatakan qaryah yang aku diperintahkan untuk berhijrah itu namanya Yathrib. Pada kata ini Nabi mengatakan yaqulun, orang mengatakan tempat yang saya diperintahkan untuk berhijrah, orang itu mengatakan namanya Yathrib. Yang dimaksudkan orang itu oleh Nabi adalah golongan kaum munafiqin yang mengatakan atau yang menggunakan nama Yathrib dinisbahkan kepada kota Madinah Al-Munawwarah. Sedikit kita membahas tentang latar belakang kota Madinah. Kota Madinah sebelum dinamakan Madinah namanya adalah Yathrib. Namanya adalah Yathrib seperti disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, mengungkapkan tentang kata-kata kaum munafiqin, ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u. Wahai penduduk Yathrib, jom kita balik. Kita tak ada tempat untuk tetap berada di sini dalam peperangan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkhianat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberi nama Yathrib ada beberapa sebab. Yang pertama, Yathrib itu dikatakan nama orang pertama yang membangun kota Madinah sebelum lahirnya Rasulullah, jauh sebelum lahirnya Rasulullah. Orang pertama yang berada di kawasan itu bernama Yathrib dan membangun wilayah. Maka oleh karena dia yang membangun bandar dan namanya Yathrib, maka dinamakan wilayah itu dengan nama Yathrib. Makna yang kedua pada Yathrib ini al-halak wal fasad. Al-halak bermakna kebinasaan, al-fasad kerosakan. Itu secara bahasa. Atau al-iqab, hukuman. Seperti kata-kata Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan kepada saudara-saudaranya, la tathriba alaikumul yawm. Tidak ada hukuman ketika mereka adik-beradik Nabi Yusuf mengaku mereka buat silap, salah apa semua, katanya la tathriba alaikum. Kamu tak ada hukuman, kamu tak akan dijatuhkan satu gangguan. Aku maafkan kamu. La tathriba la uqubah, tak ada lagi hukuman untuk kamu. Jadi kalimat Yathrib merujuk kepada makna imma al-fasad, kesesatan, kebinasaan, atau hukuman. Nama ini dinamakan kepada kota Madinah sebelum dinamakan Madinah disebabkan oleh kerana mereka yang berada di kota Madinah, ada satu wabak di Madinah dahulu, penyakit panas. Kalau orang terkena penyakit itu boleh binasa, boleh meninggal dunia disebabkan wabak tersebut. Melainkan penduduk Madinah sendiri yang sudah kebal sebati dengan penyakit itu, dah orang yang biasa dengan penyakit tersebut. Tapi orang luar bila masuk ke kota Madinah dan terkena penyakit tersebut boleh binasa. Oleh kerana mereka yang datang daripada luar pergi ke Madinah dan terkena penyakit tersebut boleh binasa, maka dinamakan kota Madinah waktu itu adalah namanya Yathrib. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sampai ke kota Madinah, Nabi tidak suka dengan nama Yathrib itu karena maknanya tidak elok. Dan baginda Rasulullah sifatnya memiliki al-fa'l al-hasan, yakni suka memiliki harapan yang baik pada sesuatu yang baik. Risau sesuatu yang namanya tak baik, perkara tak baik juga akan berlaku. Itu sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, bila ada tempat yang namanya tak baik, Nabi tak mau singgah di tempat itu. Atau tempat itu diubah namanya oleh baginda Rasulullah. Bila ada orang yang namanya tidak elok, diubah namanya oleh Nabi dengan nama yang elok. Karena khawatir nama yang tidak baik akan memberi kesan perangai dan sifat yang tidak baik kepada orang yang diberi nama. Ada seorang sahabat Nabi SAW, seorang perempuan namanya Qabihah. Qabihah itu buruk, jelek.
maka Nabi mengatakan anti jamilah, kamu indah, kamu cantik. Diubah namanya oleh baginda Rasulullah SAW. Ada seorang bernama Hazan, namanya Hazan. Hazan itu susah, sukar. Maka Nabi mengatakan anta sahlun, kamu orang yang mudah. Maka lelaki itu mengatakan saya tak mau ubah nama yang bapak saya bagi kepada saya. Dia pun tegang dengan dia punya nama, diberi nama oleh bapaknya. Padahal yang berubah adalah Rasulullah SAW. Dia tak nak juga sepanjang hidupnya dia tak pernah senang, dia susah terus dalam hidupnya disebabkan oleh karena tak mau mengubah nama yang diubah oleh Rasulullah SAW. Jadi bukti bahwasanya orang yang punya nama yang tidak elok boleh memberi kesan yang tidak elok juga kepada yang diberi nama. Ada seorang sahabat Nabi SAW dalam satu majelis Nabi, ada susu yang diletakkan dalam satu tempat atau satu jug gitu. Kemudian siapa di antara kamu yang boleh tuangkan susu ini pada jemaah lah. Datang seorang di antaranya. Siapa nama kamu? Namanya tak elok. Jangan kamu yang tuang, orang lain saja katanya. Panggil dua orang yang kedua. Siapa namanya kamu? Tak elok namanya. Jangan kamu yang tuang. Sampailah orang ketiga. Siapa nama kamu? Yaish. Oke, kamu tuang apa ya? Sebab Yaish artinya hidup. Hidupnya hati, hidupnya akal, hidupnya tenaga dan seterusnya. Yani mengharap harapan yang baik pada sesuatu yang namanya juga baik. Kalau kita melihat dalam perjalanan sirah baginda Rasulullah SAW dalam peperangan Tabuk, Nabi singgah di situ tempat. Ternyata kaum muslimin mengambil air daripada satu perigi. Perigi itu pernah diminum oleh umatnya Nabi Saleh. Umatnya Nabi Saleh tidak beriman kepada Nabi Saleh. Ketika perigi itu sudah diambil airnya dan dibuat masakan, Nabi mengatakan kamu jangan makan daripada makanan ini. Sebabkan oleh karena ini perigi dahulu pernah diminum oleh umat-umat yang tidak beriman, bahkan ingkar kepada nabinya. Tapi makanan ini diberikan kepada onta-onta kamu, bukan dibuang membazir, tapi diberikan kepada binatang. Tidak dimakan oleh atau dilarang dimakan oleh Rasulullah oleh kaum muslimin, supaya tak terkesan perkara yang ada pada umat-umat yang terdahulu kepada umat yang kemudian. Tapi buatlah makanan daripada kurigi yang diminum oleh ontanya Nabi Saleh. Sebagai tanda mukjizat dibuat daging makanan daripada perigi yang di situ diminum oleh onta Nabi Saleh. Kalau kita melihat dalam sejarah orang pergi ke haji juga, kalau lalu di kawasan wadi namanya Wadi Muhassir, dekat orang nak daripada Arafah nak pergi ke Muzdalifah. Katanya baginda Rasulullah lalu di kawasan Wadi Muhassir, Nabi cepat laju jalannya. Katanya di sini telah turun adab Allah kepada Abraha. Pernah turun berapa? Terus itu turunnya adab masa Nabi baru lahir atau belum lahir lagi. Maka Nabi kalau lalu kawasan pernah berlaku adab dari Allah kepada golongan, Nabi akan laju cepat, tidak mahu berada di situ atau singgah di situ. Kata baginda Rasulullah, kalau kamu lalu di kawasan-kawasan seperti ini, kawasan yang pernah turun bala dan murka Allah, fajabku fa illa tabku fatabakau. Menangislah kamu, risaulah kamu, takutlah kamu. Kalau kamu tidak mampu begitu, maka berusahalah kamu untuk menangis, karena khawatir terkena kepada kamu apa yang terkena kepada mereka. Bila ini adalah tempat-tempat yang tak elok, pernah turun bala, pernah turun musibah, itu murka Allah pernah turun kepada kita, dan kita diperintahkan untuk risau, takut dan juga segera untuk lalu. Sama juga sebaliknya, kalau kita lalu di tempat-tempat yang di situ pernah ada aulia, di situ pernah anbiya singgah di situ orang-orang yang saleh, ya kita singgah juga di situ untuk mendapatkan berkat juga. Takkan di tempat yang pernah turun bala kita takut terkena bala, maka kita pergi lagi di tempat turunnya rahmat, kita tak mendapatkan rahmat. Pastilah kita akan mendapatkan rahmat juga, supaya kita seimbang di dalam memahami rahasia yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tempat-tempat yang turun musibah atau tempat-tempat yang turun rahmat. Oleh karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa pada peperangan Khandaq, katanya peperangan Khandaq itu Nabi berdoa daripada hari Isnin, hari Selasa dan hari Rabu. Dan muncul itu kabulnya doa pada hari Rabu di waktu zuhur. Maka kata sahabat, bermula daripada itu aku tidak pernah ada hajat kecuali aku berdoa khususnya pada hari Rabu di waktu zuhur untuk mendapatkan kabul dari Allah, karena Nabi diterima doanya pada hari Rabu pada peperangan Khandaq.
diambil munasabahnya itu dengan kabulnya doa Nabi pada hari Rabu. Kita hari apa sekarang ini? Kita pun hari Rabu juga sekarang. Ambil peluang, subhanallah, dengan fa'al hasan, harapan yang baik, Allah juga akan berikan kebaikan kepada kita. Baginda Rasulullah pergi masa pergi hijrah, masa pergi Isra Mi'raj, singgah pergi ke Baitul Maqdis, singgah ke kubur Nabi Musa, singgah tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Ketika sholat di situ, Jibril tanya, kamu tahu sholat di mana? Katanya Allah dan yang tahu. Katanya kamu sholat di Baitul Lahmin, di mana di sini tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Untuk apa Nabi singgah di tempat itu? Kalau bukan ingin mendapatkan apa rahmat yang turun oleh Allah dari Allah Subhanahu Wa Taala pada tempat-tempat yang terkesan di situ kepada anbiya ataupun para aulia. Faham dong? Jadi kalau pergi tempat-tempat mana tempat kita pergi yang ada kesan sejarah, tempat khalwahnya para ulama, wala tempat ibadahnya para anbiya, itu semua adalah bahagian daripada asbab untuk mendapatkan rahmah dari Allah. Kalau di tempat yang pernah berlaku musibah murka Allah, kita khawatir terkena murka. Di tempat yang turun rahmat di situ, kita pun juga mengharapkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan katanya yaquluna Yathrib, maka diubah oleh Nabi nama Yathrib itu dengan nama Al-Madinah. Nabi mengubah nama Madinah itu dengan beberapa nama. Di dalam Al-Quranul Karim diberi nama Al-Madinah. Dalam Quranul Karim diberi nama Ad-Dar. Ada dua nama. Allah Subhanahu Wa Taala bagi nama kota Madinah. Yang pertama adalah Madinah. Maka di ahli Madinah. Allah sebutkan di ahli Madinah, penduduk kota Madinah. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman. Dan orang-orang yang duduk di Ad-Dar. Ad-Dar maksudnya Al-Madinah juga. Jadi nama kota Madinah dalam Quran itu namanya Madinah, dan juga namanya juga Ad-Dar. Jadi yang pertama memberikan nama Madinah adalah Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga Rasulullah SAW yang juga mengambil wahyu dari Allah tentang nama kota Madinah Al-Munawwarah. Kemudian Nabi memberikan nama kepada Madinah Taibah, dan juga memberi nama kota Madinah dengan nama Taibah. Di sini Nabi mengubah satu nama kepada empat nama, daripada nama Yathrib kepada Madinah, Ad-Dar, kemudian Taibah, kemudian Taibah, dan nama-nama yang lain pada kota Madinah yang memiliki maksud-maksud yang baik. Madinah artinya makmur, Ad-Dar tempat untuk menampung, Taibah artinya baik, Taibah suci atau menjadi tempat untuk mendapatkan sifat, Taibah tempat yang baik. Nama-nama itu ada pada kota Madinah, ingin memberitahukan rahasia kebaikan yang ada pada kota Madinah dengan hijrahnya Rasulullah SAW. Tak ada Madinah kalau bukan Rasulullah yang hijrah, tak ada Ad-Dar kalau bukan Rasulullah yang hijrah, tak ada Taibah kalau bukan Rasulullah yang hijrah, dan tak ada Taibah kalau bukan Rasulullah yang berhijrah. Datangnya Rasulullah merubah kota yang di situ wabah, penyakit, orang tak boleh masuk, menjadi tempat yang orang semua datang untuk memasuki kota Madinah, karena Rasulullah SAW ketika sampai ke kota Madinah dan diberitahukan ya Rasulullah di sini ada wabah penyakit panas, orang kalau kena berbahaya, maka Nabi berdoa, ya Allah berkati kota Madinah dan muliakanlah ia seperti mana engkau muliakan kota Mekah, engkau jadikan kota Mekah haram dengan Ibrahim, aku haramkan kota Madinah, berkati Madinah pada mudnya, pada sa'nya, dan jadikan aku cinta kepada kota Madinah seperti mana aku cinta pada kota Mekah, bahkan jadikan cinta aku pada kota Madinah lebih lagi, kata baginda Rasulullah SAW. Dan angkatlah musibah wabah ini ke Juhfah, penyakit panas tadi didoakan oleh Nabi supaya dipindahkan ke Juhfah. Juhfah maksudnya tak ada penghuni, tak ada siapa. Maka berubah kota Madinah daripada kota penyakit menjadi kota obat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hiya al-Madinah tanfi an-nasa kama yanfi al-kiru khabath al-hadid. Di antara keistimewaan kota Madinah akan menghilangkan dan membersihkan manusia seperti alat yang membersihkan besi daripada kotoran. Itu besi kalau ingin dipanaskan supaya bersih, itu ada alat untuk meniupnya. Kotoran-kotoran itu akan bersih. Besi itu akan bersih daripada kotoran-kotoran.
Hadis ini ingin memberitahukan bahwasanya di kota Madinah ada orang-orang yang kotor, kotor hatinya, kotor imannya, kotor perangainya, dan sementara kota Madinah kota yang baik, kota yang suci, kota yang mulia. Maka bagi Rasulullah bersabda, ini kota Madinah, kota yang baik, akan berada di sini orang-orang yang baik. Yang tak baik akan keluar dengan sendirinya, tak akan selesa dengan sendirinya berada di kota Madinah. Di kota Madinah dahulu kaum munafikin ada, orang-orang jadi pengkhianat pun ada. Kata baginda Rasulullah, ini kota Madinah akan menghalau mereka semua, yakni akan dijadikan mereka tidak nyaman dan tidak selesa di kota Madinah, sehingga akan keluar daripada kota Madinah, tidak akan duduk di kota Madinah kecuali orang-orang yang baik sahaja. Oleh sebab itu orang semua berharap untuk berada di kota Madinah. Bahkan fil hadis, barang siapa yang ingin meninggal di satu tempat, barang siapa yang ingin meninggal dunia di satu tempat, mintalah meninggal dunia di kota Madinah, karena aku akan memberikan syafaat kepada orang yang meninggal dunia di kota Madinah. Demikian sabda Rasulullah SAW tentang kota Madinah, kotanya Rasulullah SAW. Melihat kalau kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk umrah ataupun pergi melaksanakan haji, pergi kota Madinah situ, karena bukan hanya sekedar itu kota Madinah sahaja, tapi mengingati Tuhan punya yang mengasaskan kota tersebut. Lihat Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ketika memerintah pada zaman pemerintahannya, bila datang wufud delegasi daripada luar, satu hari didatangi delegasi daripada kota Madinah Munawwarah. Beliau sedang berada di biliknya ketika diberitahu yang datang itu daripada kota Madinah, terus beliau siap-siap untuk menyambut kedatangannya. Padahal rakyat biasa saja, dia seorang khalifah. Tapi karena orang kelompok ini datang daripada kota Madinah Munawwarah, langsung disambut dengan luar biasa oleh beliau. Tidak lain dan tidak bukan karena mereka datang daripada kotanya Rasulullah SAW. Jadi dalam ingatannya itu bukan hanya orang yang datang, tapi dari mana dia datang. Kalau Madinah, Allah Rasulullah SAW, sehingga berikan sambutan dalam hadiah yang lain daripada yang lain. Yang kalau datang daripada kota Madinah diberikan satu pemberian lebih daripada yang lain, karena mengingati tentang Tuhan yang punya kota tersebut, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan kita dianugerahkan untuk menziarahi kota Madinah Al-Munawwarah. Amin, Allahumma amin. الثالث والثلاثين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي عن ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. رواه البخاري ومسلم. Hadis ke-33 daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni terhadap umatku apa-apa yang hanya terlintas di hati selagi dia tidak ungkapnya atau lakukannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini berbicara mengenai keistimewaan dan khususiyah yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Mengenai amal perbuatan umat ini, amal perbuatan manusia terbagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, amal yang dilakukan oleh tubuh badan. Yang kedua, amal yang dilakukan oleh lisan. Yang ketiga, amal yang dilakukan oleh hati atau oleh akal. Amal perbuatan yang dilakukan oleh tubuh badan, mata, telinga, tangan, perut, kemaluan, dan juga kaki. Anggota tubuh badan yang saya sebut tadi beramal, tapi tidak bercakap. Yang kedua adalah lisan, yang menjadi wasilah untuk orang boleh paham apa yang kita kata, walaupun
apa yang dikata terkadang mempunyai maksud yang positif atau yang negatif. Seperti orang mengatakan pujian tapi hakikatnya ingin memaki. Kata-katanya itu indah tapi hakikatnya kotor, tidak elok. Yang ketiga adalah amalan di dalam hati. Oleh sebab itu di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang anggota-anggota ini yang akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari kiamat akan mulut tutup. Siapa bercakap? Tukallimuna aydihim, tangan berbicara. Kemudian disaksikan oleh kaki. Di tangan dan kaki dalam berbicara. Kemudian di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati masing-masing juga akan disoal. Tidak akan disoal kecuali ia akan menjawab. Dengan demikian dalam Al-Quranul Karim juga berbicara tentang keseluruhan anggota tubuh badan ini. Katanya waqalu lijuludihim, mulut berkata kepada kulit yang menutupi tubuh badan mereka, lima syahidtum alaina, hai kulit, kenapa kamu menjadi saksi kepada Allah, kesaksian yang memberitahukan apa yang kami buat. Kulit ini kan yang menutup seluruh badan kita, termasuk perut, cakap, termasuk kemaluan. Kalau waqalu lijuludihim, yakni waktu itu ketika ditutup oleh Allah, lisan daripada berbicara, lisan tak boleh bercakap, tangan bercakap, mata bercakap, telinga bercakap, kaki bercakap, perut bercakap, semua bercakap. Yang ianya adalah bahagian daripada perbuatan anggota tubuh badan. Setelah mereka anggota badan bercakap, mulut dibuka untuk berbicara. Ketika dibuka mulut berbicara, dia condemn kepada siapa? Kepada kulitnya sendiri. Waqalu lijuludihim, mereka berkata kepada kulit tubuh badan mereka, lima syahidtum alaina, hai kulit, kenapa kamu cerita semua benda yang kita buat di dunia? Hari ini semua anggota tubuh badan, dia tak ada option, tak ada pilihan, dia ikut je. Kita suruh apa ni anggota tubuh badan, dia ikut. Tapi nanti dia akan tanggung jawab sendiri kepada Allah untuk berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang suruh saya buat ini, saya buat itu. Semua anggota badan yang akan berbicara. Jadi kalau orang itu berbuat benda yang mungkar karena takut orang lain, dia patut takut dengan diri sendiri, sebab nanti akan jadi saksi bukan orang lain, tubuh badannya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bahagian daripada amalan yang dilakukan oleh tubuh badan. Amalan yang dilakukan oleh lisan, dan yang ketiga adalah amalan yang dilakukan oleh hati. Oleh sebab itu ketika ditafsirkan arti iman, apakah itu iman? Qaulun bil lisan wa amal bil arkan, tasdiqun bil janan. Keyakinan dalam hati diungkap melalui lisan, diterjemahkan melalui anggota tubuh badan. Ada mukmin. Di dalam hadis al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, orang Islam adalah orang lain selamat daripada mulut dan juga tangannya. Di antara ketiga-tiga anggota atau tiga-tiga amalan tadi yang disebutkan dalam hadis ini adalah amalan yang ada di dalam hati. Amalan yang ada di dalam hati. Amalan dalam hati ini ada yang baik, ada yang tak baik. Amalan yang baik husnul dzan. Amalan yang baik tawadhu. Amalan yang baik ikhlas. Amalan yang baik zuhud. Amalan yang baik al-qanaah, rasa cukup dengan apa yang diberi oleh Allah SWT. Hati juga punya amal yang tidak baik, seperti tamak rakus, riya, sombong, hasad dengki, buruk sangka. Itu bahagian daripada amalan-amalan hati yang tidak baik. Di antara amalan-amalan yang tidak baik adalah kata-kata di dalam hati mengumpat memaki orang yang tak terungkap melalui lisan. Lisan tak cakap, tapi hati maki. Lisan tidak berbicara, tapi hati mengumpat.
Lisan tidak berbicara, tapi hati bercakap kotor tentang orang lain. Adakah amalan ini dalam hati yang tak terungkap melalui lisan itu dikira dicatat? Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, rasanya ayat ini selalu kita dengar khususnya dalam majelis tahlil. Akan lillahi ma fis samawati wa fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Milik Allah semua di langit yang ada di bumi juga. Wa in tubdu, kalau kamu zahirkan, kalau kamu tampakkan, kalau kamu jelaskan, ma fi anfusikum, apa yang ada dalam hati kamu, ditunjukkan dengan lisan, dengan perbuatan. Ingin dipukul orang, ingin sepak orang, ingin curi, dia curi orang. Keinginan dalam hati tapi dilakukan oleh anggota badan. Itu apa yang ada dalam hati tapi terungkap melalui perbuatan. Au tukhfuhu, atau ada dalam hati tapi kekal dalam hati, tak dikeluarkan, tersimpan di dalam hati juga. Yuhasibkum billah, dihisab oleh Allah, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini jelas bahwasanya apa yang ada dalam hati diterjemahkan atau disimpan daripada hal-hal yang salah atau yang baik, ianya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya masalah yang ada di dalam hati ini, ada perkara-perkara yang di luar kontrol, di luar kita punya kemampuan. Tengok orang datang contohnya ke rumah kita, ini jangan-jangan begini, ini nak minta duit nih, ini nak ini. Jadi spontanitas, ya, secara langsung ada dalam hati perasaan buruk sangka kepada orang. Yang seperti ini namanya khawatir, suara dalam hati yang tidak elok. Kata dalam ayat tadi, hal yang tidak elok dalam hati juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, yang salah walaupun dilakukan di dalam hati, ia kekal salah. Namun bahagian daripada rahmatnya Allah kepada umat ini adalah kalau ada kesalahan dilakukan dalam hati, selagi tidak diungkap oleh lisan atau oleh perbuatan, itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha tajawaza li ummati ma haddathat bihi anfusuha. Allah memaafkan ke atas umatku apa yang ada di dalam hatinya, perkara yang tak elok, yang tidak betul, yang dosa, malam tatakallam, selagi dia terbicara. Jadi syarat apa yang ada dalam hati dimaafkan kalau tidak bercakap atau dia buat. Kalau sudah cakap atau buat, maka ia dicatat sebagai satu dosa. Tapi yang menjadi permasalahan di sini adalah bukan hanya masalah catatan pada perbuatan. Ialah memanglah kita kalau berbuat dosa dicatat, kita mohon ampun untuk dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak dicatat, tetap kalaupun tidak dicatat sebagai dosa, tapi tetap itu satu salah. Jadi bagi mereka orang-orang yang high level dalam iman, justru mereka itu takut pada Allah, bukan karena tak dicatat, bukan karena tidak berbicara dan tidak dicatat, tapi diketahui oleh Allah dalam hatinya perasaan yang tidak baik pada orang lain, kata-kata tak baik pada orang lain. Dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ia diampunkan, tapi karena didapati oleh Allah hatinya ada sifat yang tidak baik. Sementara hati ini adalah bekas untuk menempatkan Allah, bagaimana berada dalam bekas itu hal-hal yang kotor, sehingga tidak elok untuk dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang tidak bersih. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tak tengok rupa paras tubuh badan, yang dilihat oleh Allah adalah hati kamu. Padahal dikatakan ya'lamu sirra wa akhfa wa huwa alimun bi dzatis sudur. Allah tahu apa yang ada dalam isi hati. Para aulia itu takut pada Allah bukan hanya karena dosa saja dilakukan, tapi malu kalau didapati dalam hati ini hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita nak mengatasi hal-hal seperti ini? Dengan adanya mumarasah
mumarasah terapi atau latihan untuk tidak memberi ruang kepada suara dalam hati bercakap sesungguhnya. Dengan tidak membiasakan diri mendengar apa yang disuarakan dalam hati tentang hal-hal yang tak elok. Kita punya kawan, kita punya member, kita punya jiran contohnya. Ini jiran kita ini begini. Kalau kita dengar yang patutnya dia cakap 3, dia akan cakap 30 nanti. Apa pasal? Kita dengar. Syahwatul kalam al-istimrar. Syahwatnya bicara, nak cakap terus tak mau berhenti. Syahwatul sama', syahwatnya pendengaran, nak dengar terus. Jadi selagi bukan telinga untuk dengar, selagi itu dia akan berbicara panjang. Tapi kalau kita tutup telinga untuk mendengar, dia akan berhenti bercakap. Kita bercakap, kalau orang tutup telinga dia pergi. Nak cakap dengan siapa kita? Kita punya suara dalam hati ini, kalau tak elok, jangan dengar. Latihan seperti ini untuk tidak mendengarkan apa yang ada dalam hati, perkara yang tidak elok, mengumpat orang, maki orang, merendahkan orang, apapun saja yang tak elok, jangan didengar, jangan diteruskan, jangan dihiraukan, jangan diberi ruang untuk terus berbicara. Lama-lama dia akan otomatis akan terhenti dengan sendirinya untuk tidak berbicara hal yang tak elok, karena tak ada siapa yang dengar. Tapi kalau hal yang baik, dengar. Kalau hal yang positif, dengar, supaya terbiasa dia mendengarkan hal yang baik dan positif. Dengan demikian, latihan seperti ini adalah untuk melatih kita punya hati untuk berkata yang baik atau bertindak yang baik dan bukan sebaliknya. Gerak. الرابع والثلاثين عن المغيرة بن شعبة. إشراق 7:15 ya. Berapa Isyarak? Dakhal waktu. Gerak. عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه البخاري ومسلم. Daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kalian berderhaka kepada ibu-ibu kalian, mengumur anak perempuan hidup-hidup, menolak kewajiban dan menuntut sesuatu yang bukan menjadi haknya. Allah Subhanahu wa taala juga membenci jika kalian menyebarkan berita yang belum pasti kebenarannya, banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, hadis yang ketiga ini menyebutkan beberapa perkara yang terkait dengan al-huquq, hak-hak, dan juga terkait dengan harta. Di antaranya hak itu yang paling besar setelah hak Allah dan Rasulnya adalah hak orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan. Sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Takutlah kamu kepada Allah yang kamu akan disoal tentangnya, kamu berminta kepada Allah dengannya. Wattaqul arham. Hati-hati juga dengan silaturahim. Silaturahim termasuk di sini adalah hubungan dengan orang tua. Dijadikan oleh baginda Rasulullah sebagai salah satu tanda hari kiamat banyaknya berlaku derhaka kepada orang tua, khususnya kepada ibu. Ketika ditanya oleh Jibril kepada Rasulullah SAW tentang tanda-tanda hari kiamat, akhbirna anis-sa'ah, hari kiamat itu tidak, kata Jibril bertanya kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, wal mas'ul anha bi'alam min as-sa'il, yang bertanya tidak tahu bila pasti hari kiamat. Akhbirni an amaratiha, kalau begitu beritahu kepada saya tanda-tandanya hari kiamat. Kata Nabi, antalidal amatu rabbataha, hamba sahaya perempuan melahirkan anak perempuan yang menjadi majikan kepada ibunya. Anak perempuan menjadi majikan. Bagaimana anak perempuan boleh menjadi majikan kepada orang tua? Yang patut dilayan itu siapa? Orang tua dilayan anak atau
orang tua dilayani oleh anak atau orang tua yang melayan kepada anaknya. Kan sepatutnya orang tua dilayani oleh anak, itu yang wajar. Tapi Nabi mengatakan di sini, anak menjadi majikan, menjadi tuan, menjadi bos kepada orang tuanya. Berarti yang disuruh-suruh siapa? Orang tuanya. Ini ingin berbicara tentang salah satu yang berlaku di akhir zaman secara menyeluruh dan meluas adalah derhakanya anak kepada orang tua, khususnya kepada ibu. Makanya di sini dikatakan Allah mengharamkan derhaka kepada ibu. Hai bapak nanti merajuk ya, bapak kan juga sama-sama orang tua. Kenapa? Ibu saja. Saya maksudkan ibu adalah bapak juga, karena yang namanya orang tua ibu bapak. Tapi disebutkan secara khusus ibu karena ramainya orang yang lebih banyak derhaka kepada ibu berbandingkan kepada bapaknya. Dan yang kedua adalah untuk memberitahukan besarnya hak ibu lebih daripada bapak, seperti mana dalam hadis Nabi yang ditanyai Rasulullah, dengan siapa saya berbakti di antara kedua orang tua saya? Kata Nabi, ibumu. Kata sebenarnya siapa lagi? Setelah itu siapa? Kata Nabi, ibumu. Sampai 3 kali ibumu. Baru yang keempat adalah ayahmu. Karena besarnya hak ibu, maka disebutkan secara khusus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanya kepada Rasulullah, apa itu akbarul kabair, dosa yang paling besar? Katanya syirik billah. Kemudian uququl walidain, derhaka kepada orang tua. Khususnya bila orang tua sudah mulai lanjut usia, khususnya kalau orang tua sudah ada penyakit, khususnya kalau orang tua sudah pensiun tak bekerja, khususnya kalau orang tua sudah mulai lemah, bangun tidur, makan, pergi masjid, balik lagi, kerjanya itu saja. Macam mana anak menyikapi? Macam mana keluarga menyikapi? Mungkin sebagai orang mengatakan ini orang dah tak guna dah, bila tak begini. Mungkin orang sebagai orang akan berpikir seperti itu. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wa khfid lahumu janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau orang tua kamu sudah lanjut usia atau salah satu daripada keduanya sudah lanjut usia, jangan kamu mengatakan cis, apatah lagi menghardik, apalagi memukul, apalagi apalagi memarahi. Qul lahum qawlan kariman. Katakan kepada orang tua kamu sudah tua itu qawlan kariman, kata-kata yang baik. Secara khusus Allah menyebutkan orang tua sudah lanjut usia karena ia menjadi cabar kepada anak yang masih muda. Saya sibuk kerja lah, saya banyak meeting lah, saya ada begini lah. Kamu ada ini sebab siapa? Kamu dapat nikmat semua ini yang menjadi sebab kamu ada di muka bumi ini siapa? Kalau bukan kedua orang tua kamu. Oleh hal baru abakum tabirrukum, aku bakti kamu kepada kedua orang tua kamu, niscaya anak-anak kamu akan berbakti kepada kamu. Albirru salaf. Katanya bakti itu boleh menjadi hutang. Kalau kita bakti, kita punya anak akan bakti kepada kita. Seakan-akan itu hutang yang akan dibayar oleh kita punya anak dengan kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang pertama, innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat. Allah mengharamkan kepada kamu derhaka kepada ibu, maksudnya kepada orang tua, sebagaimana saya jelaskan sebentar tadi. Yang kedua, wa'dul banat, menguburkan atau membunuh anak-anak perempuan. Dahulu orang-orang Arab jahiliyah melihat anak perempuan sebagai sebagai pembawa musibah, pembawa aib. Maka kalau lahir anak perempuan terus dikubur hidup-hidup tanpa ada perasaan kemanusiaan. Dibentras hal itu di dalam Islam, dilarang. Dalam Al-Quran, wa idal mau'udatu su'ilat bi'ayyi dambin qutilat. Nanti Allah berfirman, orang-orang anak-anak yang dikebumikan, dikubur hidup-hidup masa kecil itu akan dibangkitkan oleh Allah, akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu dikuburkan hidup-hidup? Itu pertanyaan kepada anak, bukan karena anak itu bersalah. Itu anak ditanya supaya yang buat itu tahu betapa besar jenayah yang dilakukan oleh orang melakukannya. Sehingga itu soal itu adalah anaknya. Ini dalam bahasa Arab istilahnya teguran yang paling keras. Bila seakan-akan yang tak berdosa
dipersoal, apatah lagi yang kuat. Ini tak berdosa disoal, apalagi yang melakukan dosa lebih kurang sebenarnya. Olehada diharamkan dan bahagian daripada dosa besar melakukan hal yang sedemikian. Wa mana'a wahad, Allah juga mengharamkan mana'a wahad, mencegah harta yang menjadi hak orang lain atau meminta apa yang bukan menjadi haknya. Mencegah harta, zakat tak dikeluarkan, hutang tak mau dibayar, itu kan hak orang, kenapa tidak? Atau menuntut apa yang bukan haknya. Nafkah itu hak kepada keluarga. Yang tak memberi apa yang menjadi hak pada orang, harta, hutang ke, nafkah ke, atau zakat ke, termasuk daripada orang-orang yang melakukan perbuatan yang haram, atau mengambil apa yang bukan menjadi haknya. Menerima zakat tapi dia bukan asnaf, dia mengambil apa bukan menjadi haknya, atau mengaku kepada orang, ayah kamu ada hutang kepada saya, padahal tak ada hutang, mengambil apa menjadi bukan haknya. Wa kariya lahu qila wa qal, dan Allah mengharamkan kepada kamu untuk qil wa qal. Ini mungkin yang banyak berlaku di zaman sekarang. Qil wa qal, apa itu? Katanya. Informasi sekarang ini kan kalau sudah masuk dalam kita punya grup WhatsApp, betul lah ini, sudah share terus, padahal dia tak tahu betul atau tidak. Walihada kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma yasma'. Orang itu sudah cukup melakukan dosa kalau menyebarkan, menceritakan apa saja yang dia dengar sebelum dipastikan berita itu benar atau tidak. Qil wa qal, katanya. Jadi kalau dengar berita yang tak jelas, jangan dulu disebarkan. Maka terhadap soal, banyak soal kepada hal-hal yang tak penting. Yang terakhir adalah wa idha'atul mal, membazirkan harta, maksudnya menggunakan harta bukan pada tempatnya. Itu bahagian daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambillah nasihat dan manfaat daripada 3 hadis yang disampaikan daripada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati majelis kita pada hari ini dan diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah menjaga kita punya hati, kita punya mitra, kita punya lisan, kita punya anggota tubuh badan untuk tidak melakukan kecuali yang baik-baik sahaja ya Rabbal Alamin. Dan Allah jadikan kita sebagai orang tua yang baik atau anak yang baik kepada orang tuanya. Birahmatika arhamar rahimin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر، رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخذ أتقياء علما، نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا اصلح لنا كل الشرور واقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون، واغفر واستر انت اكرم من ستر. وصلاه الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. فحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا باننا اقترفنا واننا اسرفنا على لظى اشرفنا، فتب علينا توبه تغسل لكل حوبه، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان، وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة، والمسلمين أجمع آمين يا رب. فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عند الحب، وآله والصحب عند طش السحب،
والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما بدء النسائي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان